terhadap sosial, terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing. Peningkatannya ini Universitas Angka Ibu menyusui eksklusif mengalami peningkatannya. Cakupan ASI eksklusif masih rendah, harusnya di atas 90% harusnya, tapi di Indonesia ini masih rata-rata 50, 60, 70. Ya mungkin nanti Bu Bidan bisa menambahkan apakah ada survei terbaru terkait dengan bagaimana sih capaian ASI eksklusif sampai hari ini, ya. Nah, kalau waktu COVID ya tahun 2019, 2020 bukan COVID kita kena tahun berapa ya? 2000 akhir ya, 2019 akhir 2020. Nah, sekarang 2020 sampai 2021 angka ASI eksklusif itu meningkat terhadap sosial, terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing. Ya. Tadinya ini ada 2 moderator yang saya harus persiapkan. Ada Ibu Nidia, tapi beliau sakit. Pak Saleh, Pak Saleh, jangan kita singgung Pak Saleh. Pak RW ini, saya harus Pak RW jadi narasumber ini, moderator. Beliau mantan, apa kalau mantan kutu RW itu? Peningkatannya Universitas Angka Ibu menyusui eksklusif mengalami peningkatannya. Cakupan ASI eksklusif masih rendah, harusnya di atas 90% harusnya, tapi di Indonesia ini masih rata-rata 50, 60, 70. Ya mungkin nanti Bu Bidan bisa menambahkan apakah ada survei terbaru terkait dengan bagaimana sih capaian ASI eksklusif sampai hari ini, ya. Nah, kalau waktu COVID ya tahun 2019, 2020 bukan COVID kita kena tahun berapa ya? 2000 akhir ya, 2019 akhir 2020. Nah, sekarang 2020 sampai 2021 angka ASI eksklusif itu meningkat. Hamzah Hamid, MA. Saya hormati Ibu pemateri berikutnya, Bu Dr. Syamsuria SST SKM MKes. Ya, beliau adalah Bu dosen di Mega Reski ya. Ya, Masya Allah, dan keduanya ternyata berjodoh di sini. Ya, sahabat dari kecil ya, Masya Allah. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir ya di acara ini, alhamdulillah ya. Salah satu bentuk kesyukuran kita adalah bisa bersilaturahmi, yang kedua kita bisa menimba ilmu ya. Ya, dan alhamdulillah di sini saya juga berjodoh dengan Ibu Bidan ya. Insya Allah materinya akan saling melengkapi satu sama lain. Baik, izin saya akan membawakan materi. Izin saya dibawa Pak Dewan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembelian ASI eksklusif. Ya, sebelum saya mulai, tadi saya sempat bincang-bincang dengan salah satu duta ASI, ya, Bu Kader, Bu Indri, ya, Masya Allah ya, dia merupakan perpanjangan dari tenaga kesehatan, ya, yang sudah dilatih, dan ya kita berterima kasih kepada Bu Indri, ya, di Tawangmangu, ya, area Taman Panajam, Pandang, ya, di area Pandang, ya, yang ini merupakan support yang harus kita dukung, Pak Dewan, karena ya beliau adalah salah satu perpanjangan duta ASI yang harus kita pertahankan, ya, yang membantu nakes untuk menelusuri para individu yang ASI eksklusif dan KB, ya. Ya, oke. Di dalam surat Al-Baqarah 233, ya, kita mengutip salah satu ayat dari Al-Quran, ya, bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Di garis bawahi ibu, para ibu. Jadi cuma ibu yang menyusui. Ya, ada bapak-bapak menyusui? No. Ya, menyusui ASI, ya. Ya, menyusukan anak-anaknya cuma ibu-ibu saja. Ini sudah takdirnya ya, fitrahnya kita sebagai ibu. Dan menyempurnakan Bukit Barugah, ya, kolega saya di Komisi D dari fraksi PKS, ya, fraksi PKS. Saya berharap
Pak Sot terpilih jadi anggota DPR kembali Kota Makassar, saya juga bisa terpilih di provinsi. Kalau saya lihat yang hadir ini ibu-ibu yang punya kompetensi, ibu yang punya eksistensi, punya kapasitas, dan ibu-ibu yang punya komitmen terhadap sosial, terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing. Tadinya ini ada 2 moderator yang saya harus persiapkan. Ada Ibu Nidia, tapi beliau sakit. Pak Saleh, Pak Saleh, jangan kita singgung Pak Saleh. Pak RW ini saya harus Pak RW jadi narasumber ini, moderator. Beliau mantan, apa kalau mantan ketua RT, ketua RW itu? Habis tanya Pak RW, mantan ketua RW? Bukan. Ada itu istilah sekarang. Mandator apa? Kalau lurah kan Madura. Kalau lurah, mantan lurah. Sekarang ini banyak mantan ketua RW. Kalau saya lihat yang hadir ini ibu-ibu yang punya kompetensi, ibu yang punya eksistensi, punya kapasitas, dan ibu-ibu yang punya komitmen terhadap sosial, terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing. Tadinya ini ada 2 moderator yang saya harus persiapkan. Ada Ibu Nidia, tapi beliau sakit. Pak Saleh, Pak Saleh, jangan kita singgung Pak Saleh. Pak RW ini saya harus Pak RW jadi narasumber ini, moderator. Beliau mantan, apa kalau mantan ketua RT, ketua RW itu? Habis tanya Pak RW, mantan ketua RW? Bukan. Ada itu istilah sekarang. Mandator apa? Kalau lurah kan Madura. Kalau lurah, mantan lurah. Sekarang ini banyak mantan ketua RW. Organisasi sekaligus silaturahmi hari ini jauh berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini aura semangatnya ini yang sangat luar biasa, karena biasanya seimbang antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini jauh lebih banyak. Saya hitung-hitung laki-laki ini mantan pemuda hanya berapa orang. Terima kasih kepada bapak ibu sekalian telah membantu kami. Karena ini juga undangannya mendadak. Tadi malam baru saya kirimkan. Saya kirim undangannya kepada koordinator masing-masing. Jadi bapak-bapak ibu sekalian saya hormati, tadi Ibu Suri bilang tidak ada apa? Tidak tahu ini berhubungan dengan Ibu Dokter atau Ibu Bidan mungkin yang saya kurang tahu ya, ini berhubungan dengan ASI eksklusifnya langsung atau gimana ini? Yang saya mau tanyakan dari keutamaan ASI nomor 11 yang disampaikan Ibu Dokter tadi, dia dapat mengurangi resiko pendarahan dan mempercepat pemulihan rahim. Yang saya mau tanyakan itu yang melahirkan secara normal atau yang melahirkan secara sesar? Oh, yang normal. Bagaimana fungsi ASI eksklusif ini untuk yang melahirkan secara sesar? Apakah juga bisa untuk rahim? Bisa ini juga berfungsi juga? Dan yang kedua, maaf Ibu, saya mau tanyakan, itu kan untuk ibu-ibu yang usia lanjut, kan
ada beberapa teman saya yang usia di atas 40-an. Bagaimana itu masalah kualitas ASI? Memang masih dianjurkan atau keutamaan-keutamaan ASI eksklusifnya ini masih semaksimal yang usia-usia muda, ibu-ibu? Itu aja. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan asupan atau nutrisi kepada bayinya. Mungkin dia nggak paham bagaimana caranya bikin bubur saring. Mungkin dia nggak paham apa-apa yang mesti dihancurkan. Misalnya di bulan 6 bulan mungkin dia bingung mau ngapain ya. Saran saya kalau misalnya di puskesmas ibu ada pembinaan ya, mungkin boleh diusulkan materi tentang MPASI ya MPASI. Jadi membina kader untuk bagaimana memberikan penyuluhan tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Karena ini pengetahuannya juga lumayan ya. Jadi peralihan antara ASI dengan MPASI itu harus butuh pengetahuan juga. Buburnya bagaimana? Biasanya yang 6 bulan lepas itu pure buah-buahan ya, pure buah-buahan. Jadi alpukat halus ya, ditambahin ASI boleh. Kemudian buah-buahan yang selain alpukat, apple bisa ya, apple bisa. Jadi betul-betul halus ya, dan tidak ada tambahan macam-macam ya. Nah, jadi karena dia fase mengenal. Kemudian berat badan yang menurun itu dipantau dari buku KMS-nya. Jadi buku PINK-nya. Ingatkan untuk ibu-ibu kader di sini, ingatkan ibu-ibunya yang sementara menyusui ya, agar buku PINK-nya tidak hilang, karena di situ adalah buku indikator untuk pemantauan berat badan, pemantauan kemajuan tumbuh kembangnya bayi, indikator bagaimana ibu habis persalinan, alarm sign-nya untuk ke puskesmas apa. Nah, itu ada di semua di buku PINK. Jadi wajib dibaca ya ibu, indikator keberhasilan vaksin ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terkait yang ketiga, yang berikutnya adalah sufor dengan SKM. Ya, sufor dengan SKM itu masih mending sufor dibanding SKM. Susu kental manis ya, mereknya Indo sekian misalnya ya. Nah, itu gulanya sangat-sangat tinggi. Kandungan gulanya tidak cocok untuk pencernaan bayi. Usus dan lambungnya belum bisa mencerna susu kental manis sekelas itu. Itu ada labelnya, kecil memang. Kalau kita nggak jeli nggak bisa kita baca. Di labelnya susu kental manis itu lihat, tidak boleh diberikan di bawah umur 3 tahun sekarang ya. Mohon saya dikoreksi, 2 atau 3 tahun jangan diberikan ya. Kenapa? Karena bayinya belum bisa menyesuaikan dengan gula yang teramat sangat tinggi. Sufor saja sebenarnya masih kita, kalau anaknya kuat makan, kurangi sufornya, gencarkan di nutrisi makanan padatnya saja ya. Ya, mungkin nanti boleh usulan ya, pembinaan kader tentang MPASI, Bu Ibu ya. Saran saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.